Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo sedang berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia. Saya akan mempresentasikan Get the General Englishment on Thrift and Trade. Get General Agreement on Trade and Trade atau Perjanjian Umum tentang Tarifan-Tarifan dan Perdagangan adalah suatu perjanjian dagangan internasional multilateral yang disepakati pada tahun 1988. Tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang menciptakan perdagangan internasional bebas, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Suatu GATT didirikan oleh satu-satunya sarana multilateral yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional, yang mana anggotanya waktu itu hanya 125 anggota. A. Pembentukan GATT. Pada tanggal 1 Januari 1948, GATT mulai berjalan dengan 23 negara pencetusnya, termasuk Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas serta untuk membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Indonesia menjadi anggota GATT pada tahun 1950. Ada beberapa prinsip pokok yang ditetapkan oleh GATT yang harus ditaati oleh anggotanya, yaitu adanya pasaran dunia yang terbuka atau liberalisme perdagangan, adanya perdagangan bebas dan adil, anti proteksionisme dalam segala bentuk, anti dumping dan anti subsidi, adanya hubungan timbal balik, reciprocity. B. Aktivitas GATT. Persetujuan di dalam GATT pada dasarnya mengatur tentang hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan internasional. Ada 4 prinsip dasar dalam persetujuan itu sebagai berikut. 1. Menciptakan iklim perdagangan yang stabil dan dapat diperkirakan. 2. Penggunaan sistem tarif sebagai satu-satunya hambatan dalam perdagangan dengan menghindarkan penggunaan kebijakan perdagangan lainnya seperti subsidi. 3. Penyelesaian sengketa perdagangan melalui proses perundingan atau konsultasi atau konsilisasi. 4. Prinsip non-diskriminasi yang mengharuskan perlakuan sama terhadap seluruh negara penanda tanganan persetujuan. C. Ketentuan dalam GATT. Adapun ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam GATT dapat dibagi ke dalam 4 kelompok berikut. 1. Investasi yang terkait dalam perdagangan trade rate, investasi measure, risk. 2. Hak milik intelektual yang terkait dengan perdagangan. 3. Perdagangan barang dan jasa. 4. Perdagangan produk-produk manufaktur pada umumnya serta tekstil, garmen, dan produk pertanian. Implementasi GATT dimulai pada awal tahun 1995 yang yakni dengan didirikan sebagai organisasi baru yang disebut WTO, World Trade Organization, yang berfungsi untuk melakukan monitoring dan mengawasi pelaksanaan ketentuan yang dikeluarkan oleh GATT. Aktivitas yang dilakukan oleh GATT yang disebut dengan final edge meliputi pemotongan tarif barang, pengurangan hambatan atau jasa-jasa, penerapan liberalisasi, perdagangan lebih luas termasuk investasi dan hak intelektual tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang. Bisnis atau jasa yang dikelola oleh GATT yang sangat meningkat mencakup jasa perbankan, jasa transportasi, jasa telekomunikasi atau komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi, jasa akuntansi, dan jasa tenaga kerja. D. Keuntungan GATT. Berikut ini beberapa keuntungan adanya organisasi GATT dalam merundingkan sektor perdagangan dunia yang sensitif.
Pembahasan atau perundingan akan relatif dapat lebih mudah dalam konteks atau forum yang sifatnya global, misalnya pembahasan pertanian dalam perundingan Uruguay. Negara sedang berkembang dan negara-negara kurang maju akan lebih memiliki kesempatan yang lebih luas dalam membahas sistem perdagangan multilateral dalam lingkungan suatu perundingan dan akan lebih menguntungkan negara-negara sedangkan berkembang dibanding apabila mereka berunding langsung dengan negara-negara maju. 3. Para pihak akan lebih mudah membahas komitmen-komitmen perdagangan di suatu putaran perundingan daripada membahasnya dalam lingkungan bilateral. 4. Perundingan perdagangan mungkin para pihak secara bersamaan dapat memecahkan masalah perdagangan yang cukup luas. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.